Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Lastri Fuji Astuti, yang kedua ada Aditya Seva Agustina, yang ketiga ada Vina Rizky Anggraini, yang keempat ada Rena Salusi, dan yang kelima ada Yohanes Manulang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis fundamental dan teknikal pada perusahaan PT Waskita Karya Tbk. Deskripsi PT Waskita Karya Tbk. PT Waskita Karya Persero Tbk adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham PT Waskita Karya Persero Tbk adalah negara Republik Indonesia dengan persentase kepemilikan sebesar 66,04%. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan ini memiliki 5 divisi, yakni gedung, infrastruktur 1, infrastruktur 2, EPC, pencetakan beton, pengecoran baja, dan investasi luar negeri. Pendapatan pada tahun 2021 diterima oleh PT Waskita Karya Tbk adalah 7,13 triliun rupiah. Laba bersih sebesar 145,02 miliar. Saat ini perusahaan memiliki anak usaha sejumlah 15 anak usaha antara lain PT Waskita Toll Road, PT Waskita Sangir Energi, PT Waskita Modern Realty, PT Waskita Beton Prisis, Tbk, dan lain-lain. Selanjutnya ada analisis makroekonomi saham Waskita. Tahun 2023 diperkirakan jumlah penduduk akan mencapai jumlah di atas 3 juta per tahun. Pertumbuhan ekonomi sampai dengan pelita 6 akan dipertahankan 6,5 sampai 7% rata-rata per tahun. Sementara itu, inflasi akan naik namun tetap dalam batas-batas 1 digit. Dalam keadaan yang demikian, pertumbuhan ekonomi akan naik. Bunga deposito bank-bank pemerintah rata-rata berkisar antara 3% sampai dengan 4%. Sedangkan bank-bank swasta akan mencapai 4-5%. Untuk mengantisipasi pelaksanaan perdagangan bebas, pemerintah tetap akan melanjutkan kebijakan diregulasi dan debirokratisasi di segala bidang, terutama dalam bidang ekonomi dan perbankan. Analisa industri. Pertama, persaingan antar industri. Jumlah pesaing kelas A yang beroperasi dan terhubung dalam Asosiasi Kontraktor Indonesia tidak terlalu banyak, yaitu ada berkisar 9 perusahaan. 9 perusahaan BUMN dan sekitar 20 perusahaan swasta. Sedangkan jumlah pesaing kelas B dan C yang tergabung dalam Gapensi mencapai sekitar 20.000 perusahaan. Kedua, pendatang baru. Rintangan untuk masuk ke dalam industri konstruksi ada kelas A cukup berat karena diperlukan akses modal yang sangat besar, penggunaan teknologi, dan pengalaman teknis. Ketiga, pemasok. Pemasok meliputi dana, material, subkontraktor, tenaga kerja, dan alat-alat berat. Pemasok dana saat ini mengalihkan sasarannya ke BUMN. Pemasok itu antara lain bank, finance company, dan arranger yang terhubung dalam security company dan fund manager. Saat ini posisi BUMN untuk memperoleh dana cukup kuat karena AMTR-nya hanya dihitung 50% oleh Bank Indonesia. Bank melayani construction dan investment loan, finance company melayani anjak piutang, treasury company, dan fund manager melayani promes, security company melayani underwriting, emisi obligasi atau saham.
Pembeli, pelanggan jasa konstruksi dibagi menjadi 3 besar, yaitu pemerintah, BUMN, dan swasta. Saat ini diharapkan terjadi investasi di atas 1.000 triliun dari ketiga pelanggan di atas. Terakhir, sektor tempat industri konstruksi. Sepanjang tahun 2015 sampai dengan kuartal 3 2021, sektor konstruksi rata-rata berkontribusi 9,94% terhadap produk domestik bruto nasional. Kontribusi PDB sektor konstruksi berada di bawah sektor perdagangan besar, sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor industri pengolahan. Sektor konstruksi diproyeksikan dapat menyerap sampai 8,7 juta tenaga kerja pada tahun 2023, dengan rata-rata tren pertumbuhan tenaga kerja sektor konstruksi dari tahun 2017 sampai 2019 dan 2021 ialah sebesar 2,83%. Analisa laporan keuangan. Laporan posisi keuangan. Dari gambar di samping terlihat bahwa ekuitas hijau mengalami penurunan setiap tahunnya, liabilitas merah dalam kondisi stabil, dan aset biru mengalami penurunan setiap tahun. Hal ini disebabkan banyaknya proyek yang harus dikerjakan dalam beberapa tahun terakhir. DER atau Debt to Equality Ratio tidak menjadi masalah. Ini wajar dialami oleh waskita di mana mereka mendapatkan proyek besar namun modal yang mereka miliki tidak sanggup untuk membiayai. Namun kedepannya dari proyek besar tersebut akan mendapatkan keuntungan yang besar pula. Kedua, income statement atau laporan laba rugi. Dari gambar di samping terlihat bahwa laba bersih biru mengalami penurunan setiap tahunnya, bahkan sempat pada titik rugi, pendapatan pink, dan kondisi menurun setiap tahunnya, dan net profit margin itu garis hijau mengalami gerakan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Hal ini tidak masalah dalam melakukan investasi karena dari beberapa anak perusahaan waskita seperti PT Waskita Beton Preskat, TBK, atau WSBP mengalami kemampuan dalam menutupi permasalahan tersebut. Selanjutnya itu menghitung biaya modal perusahaan. Yang pertama yaitu cash of debit, di mana PT Waskita Karya Persero Tbk memiliki rating Amin yang dinilai oleh Pevindo pada tahun 2012. Berdasarkan tabel bond rating, default spread of country, dan interest rate of bond, maka perhitungan cost of debit atau KD adalah sebagai berikut, di mana KD sama dengan 6,55% ditambah 1,10% ditambah 4,60% dengan hasil 12,25%, maka diperoleh cost of debit sebesar 12,25%, yang artinya tingkat suku bunga yang harus dibayar kepada lembaga pembiayaan atas hutang perusahaan adalah sebesar 12,25%. Untuk cash of equity bisa dilihat pada tabel di mana rights free rate mingguannya yaitu 0,13%, tahunan 6,55%. Untuk market rate of return mingguan 0,43%, tahunan 24,24%, dengan beta tahunan 1,25. Sedangkan untuk cost of equity jumlahnya yaitu 28,71%, di mana 28,71% menunjukkan besarnya biaya yang perlu dibayarkan kepada investor seperti dividen sebagai hasil pengembalian dari investasi mereka. Selanjutnya itu WACC dapat dilihat
dalam tabel berikut, di mana perhitungannya yaitu pada tahun 2019, WD sama dengan jumlah dari hutang jangka panjang 2019 dibagi dengan total pada tahun 2009 dengan hasil 37%. Untuk WS sendiri pada tahun 2009 yaitu hutang ekuitas 2009 dibagi dengan total pada tahun 2009. Menghitung biaya modal perusahaan, cash of debit, cash of equity, dan WACC. Pada perhitungan proporsi modal 2009 diperoleh proporsi struktur modal perusahaan terdiri dari 37% hutang dan 63% ekuitas. Hal ini berarti bahwa PT Waskita Karya memiliki modal yang sebagian besar terdiri dari ekuitas yaitu 67% dan hutang sebesar 23%. Begitu juga halnya dengan proporsi modal perusahaan pada 2010 dan 2011, yang mana sebagai besar modal perusahaan terdiri atas ekuitas. Perhitungan dari rata-rata WD dan WS adalah sebagai berikut. Rata-rata WS average WD 2009 dibanding WD 2011. Rata-rata WS average WS 2009 dibanding WS 2011. Dari hasil perhitungan rata-rata tersebut, maka diperoleh rata-rata proporsi bobot hutang WD adalah sebesar 27% dan rata-rata proporsi bobot ekuitas WS adalah sebesar 73%. Menghitung biaya modal perusahaan, cash of debit, cash of equity, dan WACC. Setelah seluruh komponen dari WACC telah dihitung, maka WACC tahun 2011 sudah dapat dihitung sebagai berikut. WACC KS adalah 28,71%, KD 12,25%, WS 73%, WD 27%, take rate 26%, WACC 23,47%. WACC 73% kali 28,71% ditambah 27% dikali 12,25% dikali 1 kurangi 26% adalah 23,47%. Diperoleh dari nilai WACC sebesar 23,47% yang berarti berasal dari tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor maupun kredit atas biaya modal yang ditanam mereka, yaitu sebesar 23,47%. Baik, berikutnya analisis teknikal saham Waskita. Di sini merupakan gambar dari perdagangan terakhir pada tanggal 26 Juli kemarin, di mana kami menggunakan alat bantu atau instrumen. Dalam analisa teknikal itu ada 4 alat bantu, yaitu Moving Average, MACD, RSI, dan Stochastic. Memang begitu banyak alat bantu yang lain yang kayak ada Fibonacci dan Bollinger Band, tapi di sini kami hanya menggunakan alat bantu yang secara umum. Dapat dilihat dari alat bantu Moving Average, yaitu yang di atas menggunakan panjang 10, 20, 100, di mana candle terakhir dari Waskita yang berwarna hijau yang di harga 560, ini kemungkinan candle berikutnya akan menunjukkan arah naik, tapi kemungkinan juga bisa ke warna merah karena dari titik resistennya itu belum menyentuh. Kemungkinan jadi disarankan beli saat ini karena kan masih jauh dari titik resisten. Sedangkan dari alat bantu MACD dapat dilihat bahwasanya itu sudah mengalami perpotongan dari bawah ke atas oleh sumbu biru.
Nah, ini sebuah momentum yang dimana harus dipakai karena kemungkinan besar terjadi kenaikan. Jadi pada saat ini para investor akan membeli saham tersebut. Stochastic juga masih pada area aman, yaitu di mana belum sampai kepada overbought, yaitu titik jenuh dari pembelian disarankan dalam alat bantu stochastic untuk tetap bisa membeli. Begitu juga dengan RSI yang dimana menggunakan panjang 14. Nah, kita lihat bahwasanya di RSI-nya menunjukkan sumbu masih di area aman, yaitu belum mencapai overbought atau titik jenuh beli. Nah, ini memberikan suatu sinyal bagi seorang trader untuk dapat membeli saham WSKT. Ada kemampuan candle berikutnya untuk warna hijau karena belum mencapai titik jenuh atau overbought dari indikator RSI. Oke. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.